Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Amalia Putri dengan NIM 2305112078 dari Prodi Computer Engineering, Teknik Komputer, Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan membahas etika profesi terkait seorang software analis. Nah, langsung saja. Pertama itu definisi dari software analis itu apa? Nah, software analis ini adalah seorang profesional yang bertugas menganalisis kebutuhan pengguna dan menerjemahkannya menjadi rancangan sistem perangkat lunak yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembang. Mereka berperan sebagai penghubung antara pihak bisnis, bisa berupa klien, pengguna, dan tim teknis. Itu bisa berupa developer, tester, dan engineer-nya sendiri. Nah, tujuan utama dari software analis ini untuk memastikan perangkat lunak yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan layak secara teknis. Nah, di sini ada beberapa hal yang dikerjakan oleh seorang software analis. Apa saja itu ada 7. Yang pertama itu mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna melalui wawancara, survei, atau observasi untuk memahami permasalahan yang ada. Kemudian membuat spesifikasi kebutuhan sistem, SRS atau Software Requirement Specification. Yang ketiga itu menulis dokumen yang menjadi panduan bagi tim developer. Yang keempat, merancang diagram sistem seperti use case, diagram activity, diagram flowchart, dan lain-lain. Yang kelima itu berkolaborasi dengan developer dan tester untuk memastikan sistem dikembangkan sesuai dengan spesifikasi yang sudah dicari. Yang keenam, melakukan validasi dan evaluasi sistem. Yang ketujuh, memastikan hasil akhir sesuai kebutuhan dan berkualitas. Nah, kemudian ada masalah yang sering dihadapi oleh seorang software analis itu yang pertama ada privasi dan kerahasiaan data. Yang kedua itu kejujuran dalam analisis dan pelaporan. Yang ketiga itu konflik kepentingan. Yang keempat itu pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang kelima itu adalah tanggung jawab terhadap dampak sosial dari sebuah sistem. Yang keenam itu kualitas dan keamanan sistem. Dan yang ketujuh itu transparansi dan komunikasi yang jujur. Kedelapan itu profesionalisme dan kompetensi. Yang kesembilan itu keadilan terhadap pengguna dan tim. Yang ke-10 itu kepatuhan terhadap hukum dan kode etik profesi. Kemudian di sini ada beberapa poin-poin terkait etika profesi yang harus dimiliki oleh seorang software analis itu. Yang pertama itu integritas dan kejujuran, yaitu tidak memanipulasi data atau laporan analisis dan menyampaikan hasil analisis secara objektif meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi klien. Yang kedua itu tanggung jawab profesional, itu menyelesaikan tugas sesuai standar profesi dan waktu yang disepakati. Kemudian menjaga kualitas dokumentasi dan rancangan sistem. Yang ketiga itu kerahasiaan atau confidentiality, yaitu di mana seorang software analis ini dituntut untuk tidak membocorkan data sensitif pengguna atau perusahaan, menghormati hak cipta dan privasi data. Yang keempat itu ada keadilan dan transparansi, di mana software analis itu harus tidak berpihak pada kepentingan tertentu dalam proyek dan mengkomunikasikan risiko dan batasan sistem dengan jujur. Yang kelima itu kerjasama dan komunikasi etis, di mana seorang software analis itu harus menghargai pendapat anggota tim lain dan menyampaikan kritik dan saran dengan cara profesional. Yang keenam atau yang terakhir itu ada kepatuhan pada hukum dan standar industri, di mana seorang software analis itu harus mengikuti regulasi tentang keamanan data dan hak kekayaan intelektual. Kemudian, ia harus menjalankan pekerjaan sesuai kode etik profesi IT, misalnya ASM dan IEEE Code of Ethics. Kemudian di sini ada contoh kasus penerapan etika profesi seorang software analis. Di sini saya mengambil situasi di mana seorang software analis diminta membuat laporan hasil analisis sistem baru untuk sebuah perusahaan retail. Hasil analisis menunjukkan sistem lama perusahaan masih cukup efisien dan tidak perlu diganti total. Namun, manajer proyek meminta sang analis untuk memoles laporan agar klien setuju membeli sistem baru buatan perusahaannya. Nah, masalah etika di sini itu ketika software analis diminta untuk memanipulasi data demi keuntungan perusahaan. Kemudian, hal itu tentu saja melanggar prinsip kejujuran dan objektivitas seorang software analis. Nah, penerapan etika yang harus dilakukan oleh seorang software analis itu, yang pertama itu menolak dengan sopan permintaan tersebut, kemudian menyampaikan hasil analisis apa adanya berdasarkan data. Kemudian, seorang software analis itu harus menjelaskan alternatif solusi yang lebih efisien tanpa mengorbankan integritas. Kesimpulannya di sini adalah seorang software analis bukan hanya harus pintar secara teknis, tapi juga beretika dalam bekerja. Dengan menjaga integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme, mereka bisa menghasilkan solusi perangkat lunak yang bermanfaat, aman, dan dipercaya oleh pengguna maupun organisasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Reva Amalia Putri. Terima kasih dan maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.